Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Roni hari ini. Saya ingin seperti biasa membacakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya ingin membaca di dalam Yosua 16 ayat yang pertama sampai yang 10. Tentang jangan abaikan perintah Allah. Sebelum saya membahas, saya ingin membaca sedikit tentang kebenaran firman tersebut. Yosua 16 ayat pertama sampai 10. Ayat yang ke-10. Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Seringkali apa yang menurut baik sesungguhnya belum tentu baik menurut Allah. Tindakan kita seringkali didasari oleh apa yang baik menurut kita dan akhirnya kita mengabaikan perintah Allah. Hal ini yang terjadi atau tidak dilakukan oleh suku Efraim. Mereka melakukan tindakan berdasarkan pikiran mereka. Mereka tidak menghalau atau mengusir orang Kanaan yang tinggal di Geser, tanah milik pusaka mereka. Mereka melihat orang Kanaan tersebut bisa dimanfaatkan atau dipakai menjadi rodi atau tenaga kerja yang tidak dibayar. Allah memberi perintah untuk memusnahkan orang-orang Kanaan supaya bangsa Israel tidak terpengaruh atau terbawa dengan adat istiadat dan kebiasaan mereka. Orang-orang Kanaan adalah penyembah-penyembah berhala dan Allah tidak mau ada ilah-ilah lain yang disembah umatnya selain Allah sendiri. Penyembahan berhala merupakan kekejian di mata Allah. Allah mengetahui dengan baik bangsa Israel. Bangsa Tuhan bebaskan dari perbudakan yang kemudian Tuhan angkat dan dikuduskan untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Jangan abaikan perintah Allah sebab semuanya itu untuk kebaikan kita sendiri. Tuhan tidak mau umatnya menjadi kembali kepada kehidupan yang lama seperti orang-orang Kanaan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Jangan abaikan perintah Allah sebab semuanya untuk kebaikan kita. Tuhan tahu secara baik tentang diri kita, termasuk semua kelemahan kita. Kalau hidup Anda ingin diberkati atau hidup dalam kasih karunia Allah, jangan lakukan yang baik menurut kita, tetapi lakukanlah semua perintah Allah dengan sungguh-sungguh, sebab itu yang terbaik bagi kita. Mungkin banyak saudara-saudara yang tidak mengetahui apa yang selama ini saudara-saudara lakukan. Menurut saudara-saudara itu adalah benar, tetapi belum tentu itu baik di mata Tuhan. Saya ingin menceritakan tentang kehidupan saya yang dimana ini saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari kehidupan saya. Saya merasa apa yang saya lakukan selama ini semuanya itu sudah benar di mata Tuhan. Selalu terkadang ada permasalahan yang selalu saya hadapi dan tidak tahu harus apa yang saya perbuat. Mungkin saudara-saudara pernah juga merasakan apa yang pernah saya rasakan, seperti dikecewakan oleh teman-teman yang pernah kita tolong dan benar-benar sepenuh hati kita menolong dia. Tetapi suatu saat orang tersebut bisa mengecewakan kita. Tetapi di dalam Tuhan selalu tekun dan taat untuk menunggu kita kapan kita akan kembali ke jalan Dia. Dalam Yosua 16 ayat 1-10 tentang taat sebulat hati, sangat penting bagi kita untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Saya ingin membacakan tentang ilustrasi tentang orang Israel. Di dalam orang Israel, tanah begitu penting bagi kehidupan mereka. Abraham menerima janji Tuhan mengenai tanah perjanjian.
Lalu Musa membawa keluar orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Kemudian orang Israel berada di tanah perjanjian setelah melalui perjalanan yang panjang dan mendudukinya dengan perjuangan. Jadi masalah tanah adalah masalah janji Tuhan kepada bapak leluhur mereka. Sehingga suku demi suku mendapatkan bagian untuk menjadi milik pusakanya. Setelah suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye mendapatkan wilayah di sebelah timur sungai Yordan. Dan sebelah barat diawali dengan suku Yehuda. Kini tiba giliran Bani Yusuf. Perikop ini memang berisi catatan pembagian tanah dan batas-batasnya bagi Bani dan Yusuf. Jatah tanah untuk Yusuf dibagi menjadi dua, yakni untuk Efraim dan Manasye, dua anak Yusuf. Masing-masing anak Yusuf diperhitungkan sebagai suatu suku yang penuh, sehingga tanah perjanjian tetap dibagi untuk ke-12 suku. Karena Lewi tidak mendapat bagian tanah berkaitan dengan panggilan mereka untuk melayani Tuhan. Pentingnya suku Manasye terlihat dari luasnya tanah yang diperuntukkan bagi mereka. Ini mungkin berkaitan dengan baik hak istimewa yang diterima Efraim berkaitan dengan berkat Yakub atas anak-anak Yusuf. Namun sayang, Efraim tidak menghalau orang Kanaan yang berdiri di Gezer. Ini bertentangan dengan perintah Tuhan di dalam Yosua 13 ayat 1-6. Dan bila kita lihat di dalam Ulangan 7-5, maka kita akan mendapati bahwa kegagalan untuk menghalau penduduk Kanaan akan mendatangkan konsekuensi serius bagi kehidupan Israel di waktu berikut. Ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan memang tidak boleh setengah-setengah. Kita harus mematuhi Tuhan dengan sepenuh hati. Ketidaktaatan, meski hanya sepotong kecil, bisa berdampak serius bagi kita. Karena itu, mari bulatkan hati kita untuk taat di dalam Tuhan. Sama seperti saya juga membacakan segala kebenaran firman Tuhan, kenapa saya tidak melompati semua isi Alkitab ini? Karena tujuan saya di dalam hati sepenuhnya untuk membacakan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui media online ini. Saya berharap saudara-saudara, apapun yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, mungkin terlihat ini sangat sederhana sekali. Tapi saya yakin percaya Tuhan selalu menjamah hati saya, memberikan kekuatan bagi saya untuk dapat menyampaikan segala kebenaran firman Tuhan melalui media ini. Anda bisa membagikannya jika ini memang berguna buat yang lain. Biarlah hati kita diketuk, dibukakan bagi Tuhan. Mungkin untuk saat ini kita merasa segala sesuatunya itu canggung untuk melakukan perubahan di dalam hidup kita. Tapi saya yakin dan percaya saat kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan, tiada yang mustahil terjadi bagi Dia. Terkadang saya mempunyai masalah. Untuk meluahkan itu saya selalu berdoa di dalam Tuhan. Karena apapun yang saya sampaikan, baik kepada saudara-saudara, teman, bahkan orang terdekat saya, istri saya sendiri, terkadang kita berpikir macam merasa tidak didengarkan oleh mereka. Tuhan tidak pernah mendengar atau melakukan pembicaraan tempat kita, tapi Tuhan melakukan suatu perubahan itu oleh karena jamahannya di dalam hati kita. Ada rasa ketenangan yang saya rasakan saat saya meluahkan isi hati saya kepada Tuhan. Saat kita menyembah dengan sepenuh hati, bukan dengan keinginan-keinginan dunia kita. Saya mengajak saudara-saudara untuk selalu menyempatkan diri, memberikan waktu kepada Tuhan, memberikan hati kita. Saat sesibuk apapun, berikanlah waktu kepada Tuhan.
Karena apa yang kita buat selama kita hidup itu adalah menjadi berkat bagi kita. Dan saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, mungkin penyampaian berita Injil ini terasa kaku untuk saat ini Tuhan. Tapi saya yakin percaya Engkau menjamah hati dan pikiranku dan ucapan bibirku Tuhan. Engkau yang memberikan kuasa atas kehidupanku. Biarlah Tuhan menjamah hatiku dan orang-orang yang selalu mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin bertumbuh, semakin menjadi manusia baru dan meninggalkan kehidupan lama kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, saat ini Engkau yang jamah hati kami. Jaga dan lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Di mana saat ini yang kami rasakan dunia semakin jahat, tapi biarlah hati kami semakin dekat di dalam Engkau. Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kesemangat dalam hal apapun. Biarlah Tuhan memberikan kami suatu kekuatan iman untuk tetap selalu setia di dalam Engkau. Kepuasan batin kami terjadi atas segala jamahan-Mu Tuhan, dan rasa kedamaian yang kami harapkan di dalam Engkau. Bukan karena harta duniawi dan apapun yang kami rasakan di dunia ini, kami hidup di dalam Engkau. Tapi biarlah segala sesuatu yang terjadi atas kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah sebentar juga saya akan membacakan kebenaran firman-Mu Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan saya akan mengakhiri segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya, amin. Demikianlah saudara-saudara tentang apa isi pembahasan kebenaran firman Tuhan tersebut. Di sini saya ingin membacakan tentang isi Alkitab yang terdapat di dalam Yosua 16 ayat yang pertama sampai 10. Saya berharap saudara-saudara mendengarkannya dengan lebih seksama. Demikianlah firman Tuhan tentang milik pusaka Efraim dan Manasye. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, sebelah timur mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel, keluar dari Betel menuju Luz, terus ke daerah orang Aki, ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet-Horon, dan selanjutnya sampai ke Gezer dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot, Adar, sampai ke Bet-Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Ketat. Kemudian batas itu membelok ke timur, ke Taatnya Cilo. Dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoa. Turun dari Yanoa ke Ataron dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko dan keluar dari sungai Yordan. Dari Tapua batas itu terus ke barat sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum mereka. Selanjutnya bagi Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye. Segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Demikianlah firman Tuhan yang saya bacakan hari ini. Saya berharap saudara-saudara tetap selalu mendengarkan segala kebenaran firman Tuhan dengan setia dan sepenuh hati, dan selalu berharap di dalam Tuhan. Baik saudara-saudara, saya akan mengakhiri. Jika ini berguna, saudara-saudara dapat membagikannya buat yang lain. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe terus channel ini. Dan Tuhan memberkati hidup saudara. Terima kasih Allah Bapa kami yang di dalam surga. Kuasa-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Haleluya. Amin.